Amin. Bapak Amin. Ibu, Shalom, selamat malam. Jumpa Shalom. lagi bersama saya, Stefanus Pak. Sriwijaya. Ya, puji syukur kepada Tuhan, malam hari ini saya boleh melayani Bapak Ibu di acara Intimacy Worship Celebration ini. Dan ini adalah satu kebahagiaan buat saya untuk boleh melayani Bapak Ibu malam hari ini. Bapak Ibu, saya sungguh melihat banyak dari Bapak Ibu yang rindu untuk menyanyi dan menyembah Tuhan di acara Intimacy Worship Celebration ini. Dan ini luar biasa Bapak Ibu. Dan saya percaya itulah yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau di dalam hidup Bapak Ibu, saudara semuanya, yaitu menyembah Tuhan dan menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, tetaplah selalu menyembah Tuhan, karena ketika Bapak Ibu masuk di dalam hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan, ketika Bapak Ibu menikmati kehadirannya, menikmati hadirat Tuhan, menikmati hadirnya Tuhan, maka ada banyak blessing yang Bapak Ibu akan terima. Ada banyak berkat yang Bapak Ibu akan terima di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Amin. Nah Bapak Ibu, apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu mengenai penyembahan? Apa yang timbul di dalam pikiran Bapak Ibu? Apakah penyembahan itu? Apakah worship itu? Bapak Ibu, ada yang bilang komunikasi. Ada yang bilang sikap hati. Ada yang bilang lagu-lagu rohani. Musik rohani, kidung pujian, lagu rohani bertempo pelan. Kalau ada lagu rohani bertempo cepat, itu bukan penyembahan. Atau mungkin Bapak Ibu teringat momen ketika Bapak Ibu beribadah dan merasakan hadirat Tuhan turun. Bapak Ibu kemudian mengangkat tangan dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, itu semuanya betul. Tapi mungkin saya masih mau memberikan sedikit penekanan. Dan saya mau bilang, itu merupakan ekspresi dari penyembahan. Bapak Ibu, ekspresi penyembahan, bukan esensi penyembahan. Jadi apa itu esensi dari penyembahan? Bapak Ibu, esensi artinya sesuatu yang harus ada. Nah, esensi penyembahan itu terletak pada sikap hati. Nah, itulah yang ingin yang Tuhan inginkan. Karena tanpa itu, tanpa sikap hati, tidak akan ada penyembahan yang sejati. Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan di dalam surat Roma pasal 12 ayat yang 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan memberitakan kepada kita bahwa ada kata ibadah sejati, our true worship. Dan itu bukan hanya sekedar menyanyi, bukan hanya sekedar Bapak Ibu beribadah pada hari Minggu. Mungkin Bapak Ibu bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua yang Bapak Ibu lakukan itu sudah disebut ibadah yang sejati? Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan memberitahukan satu gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai penyembahan di dalam ayat ini. Dan bukan hanya kebaktian dan bukan hanya ibadah. Dan juga bukan hanya memberikan persembahan yang Bapak Ibu bawa kepada Tuhan. Tetapi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai living sacrifice. Bapak Ibu, ibadah yang sejati di dalam pandangan Allah adalah waktu Bapak Ibu mempersembahkan tubuh Bapak Ibu sebagai persembahan yang hidup, sebagai living sacrifice. Dan ini penting untuk Bapak Ibu ketahui. Yang menjadi pertanyaannya adalah,
Apa yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai living sacrifice? Nah, Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu bisa perhatikan, apa yang menjadi persembahan bagi Tuhan, Bapak Ibu? Hewan, binatang. Itu yang menjadi korban. Hewan atau binatang yang ditaruh di atas mezbah korban bakaran untuk dijadikan persembahan. Dan hewan atau binatang itu dalam keadaan mati. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, di dalam perjanjian baru dikatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dan ini adalah hidup kita. Hidup Bapak Ibu, saudara dan saya yang Tuhan mau persembahkan bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Tuhan mau supaya kita mempersembahkan hidup ini. Dan itu seluruhnya sebagai satu korban yang hidup. Yang khusus bagi Tuhan dan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebagai korban yang hidup ini, bukan lagi berbicara tentang korban binatang, seperti yang terdapat di dalam perjanjian lama. Tetapi seluruh kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu mau mempersembahkan hidup Bapak Ibu sebagai korban persembahan bagi Tuhan? Haleluya, itulah persembahan yang hidup. Living sacrifice yang bisa kita bawa di hadapan Tuhan, yaitu kehidupan kita. Seluruh hidup kita, seluruh keberadaan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, di dalam terjemahan yang lain, firman Tuhan ini dikatakan bahwa saudara-saudara, Allah sangat baik bagi kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai satu kurban yang hidup, yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Jadi Bapak Ibu, mempersembahkan tubuhmu itu artinya mempersembahkan dirimu. Dan itu berarti mempersembahkan seluruh kehidupan Bapak Ibu. Mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Mempersembahkan hati Bapak Ibu. Roh, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, tubuh jasmani Bapak Ibu kepada Tuhan. Dan itu semua Bapak Ibu bisa lakukan di dalam penyembahan Bapak Ibu. Amin. Jadi penyembahan adalah the whole life. Seluruh kehidupan kita, seluruh keberadaan kita, dan bukan cuma hari Minggu, tetapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bukan hanya hati, bukan hanya sebagian dari hidup saja, tetapi seluruh keberadaan kita, seluruh kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, di dalam Injil Markus, seorang ahli Taurat menanyakan kepada Yesus, hukum mana yang paling utama? Dan Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi Bapak Ibu, apa kata yang penting yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjawab ahli Taurat ini? Segenap. Bukan sebagian. Bukan sebagian hati, bukan sebagian jiwa, bukan sebagian akal budimu, dan bukan sebagian kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu sebabnya ada seorang mungkin baru bertobat berkata, kenapa sih saya sudah lepaskan banyak hal, tapi Tuhan terus masih kejar saya? Karena dia ingin segenap hidupmu. Nah Bapak Ibu, di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 15 dikatakan, janganlah berbakti kepada Allah lain, janganlah sujud menyembah kepadanya, janganlah beribadah kepadanya, dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Dengan kata lain, Allah berkata,
Aku tidak ingin ada yang lain, tetapi antara kau dan aku. Dia tidak ingin ada yang lain. Apapun itu, siapapun itu. Itu yang Tuhan inginkan, yaitu seluruhnya. Bapak Ibu, kita seringkali ingin memberikan yang terbaik, tapi tidak seluruhnya. Nah Bapak Ibu, banyak orang-orang Kristen seringkali berdoa pada waktu doa persembahan. Tuhan, terimalah persembahan yang terbaik dariku. Benar ya, Bapak Ibu? Benar Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu persembahkan sudah yang terbaik? Bukan yang terbaik Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu persembahkan itu adalah sisa. Dan yang terbaiknya buat siapa Bapak Ibu? Buat diri sendiri. Bapak Ibu ingat, seorang janda miskin yang memberikan persembahan di dalam bait Allah. Dan itu dicatat di dalam firman Tuhan. Dikatakan bahwa ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Dan ia juga melihat seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Janda miskin ini memberikan 2 peser. Dan bandingkan dengan persembahan orang kaya itu. Bapak Ibu, persembahan janda miskin itu tidak ada apa-apanya. Artinya tidak signifikan. Tapi Bapak Ibu tahu nggak yang menarik perhatian Tuhan? Janda miskin itu memberikan semuanya. She give all. Yang dia berikan itu segalanya. Mungkin bukan yang sempurna, tapi dia berikan itu segalanya Bapak Ibu. Ketika kita memberi kepada Tuhan segalanya, maka Tuhan senang dengan apa yang kita berikan kepadanya. Amin. Nah Bapak Ibu, seringkali kita diingatkan untuk memberikan yang terbaik. Misalnya ketika kita memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan. Mungkin suara kita pas-pasan. Jauh dibandingkan dengan para penyanyi-penyanyi rohani. Seperti Regina Pangkarego, Rahel, Maria Simorangkir. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Dibandingkan dengan penyanyi-penyanyi handal. Dibandingkan dengan penyanyi-penyanyi yang bagus. Tapi mungkin itu sudah yang paling baik yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Dan Tuhan bilang, dan Tuhan tidak pernah bilang, stop. Tapi dia tahu, itu adalah pujian yang keluar dari hati yang paling dalam. Dan Tuhan bilang, lanjutkan anakku, terus menyanyi, puji Tuhan, sembahlah Tuhan. Nah Bapak Ibu, banyak dari kita yang merasakan seperti itu. Dan kita mau berkata, Tuhan, yang terbaik yang aku mau persembahkan bagimu. Pelayananku, hidupku, segalanya, seluruhnya, hatiku, rohku, jiwaku, tubuhku, the whole of my life, semuanya yang aku punya aku mau serahkan kepadamu. Untuk menjadi pujian, penyembahan di hadapan hadirat-Mu. Dan Tuhan akan senang sekali. Karena kita memberikannya dengan segenap hati kita. Dengan segenap jiwa kita. Dan dengan segenap kekuatan kita. Dan dengan segenap hidup kita. Tuhan ingin supaya kita datang kepada Dia, memberikan segalanya. To give Him all. Segalanya bagi Dia. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini pesan Tuhan malam hari ini, dan kita akan naikkan satu pujian, dan kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan.
hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku kuat, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Amin. Haleluya. Praise God. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Nur untuk memimpin kita dan untuk memandu teman-teman yang akan memuji dan menyembah Tuhan. Silakan Bu Nur. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Segala